Oke, nah di sini ada soal nomor 24, ada bacaan tentang energi ramah lingkungan dari kotoran sapi. Apa yang pertanyaannya adalah uraikan secara singkat bagaimana kotoran sapi bisa diolah menjadi biogas. Biogas itu adalah sebuah bahan bakar tapi dari kotoran hewan. Jadi enggak dari alam. Oke, kita baca. Apa yang ada di benak saat mendengar kotoran sapi? Bagi kebanyakan orang, tentu barang kotor itu hanya bisa dibuang atau dihanguskan. Namun di tangan pria satu ini, barang kotor tersebut menjadi bernilai dan ramah lingkungan. Adalah Iqbal Iswanto yang telah berinovasi membuat biogas dari kotoran sapi. Dengan alat sederhana, Iqbal memanfaatkan kotoran sapi tersebut menjadi energi pengganti gas. Dengan alat sederhana, alhamdulillah saya bisa membuat biogas, walaupun kapasitasnya masih sedikit. Paling kemampuan menyala di kompor hanya 30 menit. Ujar Iqbal. Untuk diketahui, biogas adalah gas alami yang dihasilkan dari pemecahan organik oleh bakteri anaerob dan digunakan dalam produksi energi. Biogas berbeda dengan gas alam karena biogas merupakan sumber energi terbarukan yang diproduksi secara biologis melalui pencernaan anaerobik. Warga desa Warukawung, Kecamatan Depok menjelaskan biogas yang dihasilkan dari kotoran sapi ini sebelumnya ditampung dalam wadah tertutup untuk difermentasi. Jadi kayak sejenis diawetkan atau diolah secara hukum kimia. Untuk membuat biogas dibutuhkan kotoran dari 3 ekor sapi. Selanjutnya kotoran tersebut akan dicampur dengan air selama 3 minggu. Setelah itu biogas akan terbentuk dan dapat dialirkan melalui pipa untuk kebutuhan sehari-hari pengganti gas tabung. Jadi bagi yang belum tahu biogas itu apa, biogas itu adalah sebuah energi kayak sejenis kompor kayak, tapi dia tuh bahan bakarnya tuh bukan dari bensin, bukan dari gas, tapi dia tuh dari kotoran hewan yang diolah. Oke, langsung aja ke jawabannya. Jadi kan pertanyaannya adalah bagaimana kotoran sapi dapat diolah. Di paragraf pertama belum dijelaskan karena masih introduction. Paragraf kedua juga masih belum. Nah, di paragraf ketiga, biogas berbeda dengan gas alam karena biogas terbarukan yang diproduksi. Oke, 3 juga masih sama. Paragraf 4 menjelaskan biogas. Nah, biogas dihasilkan dari kotoran sapi yang ditampung dulu dalam wadah tertutup untuk difermentasi. Kemudian selain itu, di paragraf terakhir juga ada nih. Selanjutnya, kotoran tersebut akan dicampur dengan air selama 3 minggu. Setelah itu, biogas akan terbentuk dan dapat dialirkan melalui pipa untuk kebutuhan sehari-hari pengganti gas tabung. Nah, ini jawabannya ya, yang digaris bawahi. Oke, itu untuk soal nomor 24. Lanjut, soal nomor 21. Di sini juga ada teks. Pertanyaannya adalah, masalah-masalah apa saja yang biasanya terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia? Negara berkembang itu adalah negara yang masih berproses. Jadi disebut kaya enggak, disebut miskin juga enggak, kayak masih OTW lah. Oke. Peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia adalah Indonesia merupakan negara berkembang, mengingat jumlah penduduknya yang relatif banyak. Hal ini tentu berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial yang belum merata sejahteranya. Masalah yang umumnya, nah, ini udah langsung to the point. Kan tadi pertanyaannya adalah masalah ya. Di sini, masalah yang umumnya dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia adalah tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, kemudian rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan, mahalnya harga pangan dan kesehatan, dan sebagainya. Ini jawabannya. Kalau dilihat lagi paragraf kedua, dia tuh lebih ke cara penanggulangannya atau cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Karena di sini di awal kalimat, cara untuk mengatasi masalah-masalah, berarti gak akan ada jawabannya lagi. Jadi jawabannya cukup sampai sini. Itu buat nomor 2. Kemudian nomor 20, dari teks bacaan di atas jelaskan bagaimana proses terjadinya kelangkaan sumber daya alam. Oke, kelangkaan itu maksudnya tuh kita membutuhkan sesuatu, tapi barang itu tuh gak ada atau sedikit jumlahnya. Kebutuhan lebih banyak, tapi kondisinya atau stoknya itu sedikit, itu disebut langka. Oke, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam. Hal ini merupakan modal penting untuk memperoleh manfaat ekonomi demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Namun,
eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi itu adalah cara kita memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Jadi kayak kita menggunakannya, itu namanya ekspoliasi. Cuma di sini eksplorasi sumber daya alam berlebih dapat berakibat pada menipisnya cadangan sumber daya alam. Sumber daya alam yang semakin menipis ini tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia sehingga terjadi kelangkaan. Nah, ini udah langsung tahu ya jawabannya. Berarti jelaskan bagaimana berarti eksploitasi sumber daya alam berlebih dapat berakibat pada menipisnya cadangan sumber daya alam gitu. Jadi cukup sampai ini aja jawabannya. Oke, lanjut untuk nomor selanjutnya. Di sini tuh ada tabel, kemudian ada beberapa interaksi sosial. Interaksi itu adalah gimana cara kita berinteraksi, kayak ngobrol atau bertegur sapa, itu namanya interaksi. Di sini pertanyaannya, berdasarkan data di atas yang termasuk kepada contoh bentuk interaksi sosial bersifat disosiatif adalah nomor berapa? Kemudian yang nomor bagian 2 itu asosiatif. Jadi setipe ya soalnya itu. Namun sebelum kita ngejawab, kita harus tahu dulu nih, apa itu interaksi sosial disosiatif sama asosiatif. Kalau gampangnya, yang disosiatif ini berarti dia tuh sebuah interaksi tapi lebih cenderung untuk ke pertengkaran, kayak konflik, kemudian yang kayak hal-halnya itu nggak akur gitu, kayak misalnya beberapa pertengkaran. Sedangkan kalau asosiatif, dia tuh interaksi tapi interaksinya itu lebih mengarah ke kerjasama, perdamaian, kayak lebih yang akur-akur gitu. Kalau disosiatifnya lebih ke konflik, persaingan, perpecahan, musuh-musuhan, kayak gitulah. Nah, itu bedanya kan dis ya. Dis itu berarti enggak akur maksudnya tuh. Oke. Gotong royong membersihkan kelas berarti masuknya dalam asosiatif. Karena kan saling ngedukung kan. Pertandingan basket antar kelas, pertandingan kan pasti berlawanan ya. Berarti masuknya disosiatif. Kemudian mediasi terhadap dua pihak yang bertikai. Mediasi itu adalah cara kita mendamaikan pihak yang sedang bertengkar. Jadi cara mengakurkan gitu. Berarti masuknya asosiatif. Kemudian sikap pura-pura bersahabat padahal bermusuhan secara sembunyi-sembunyi. Berarti dia tuh disosiatif. Perpaduan dua budaya berbeda menjadi budaya baru. Berarti asosiatif. Perang antar negara Indonesia dengan Belanda pada masa kemerdekaan. Perang berarti kan pertikaian ya. Berarti disosiatif. Tinggal cari aja yang mana. Disosiatif tuh berarti 2, 4, sama 6. Berarti jawabannya yang D kan? Berarti jawabannya yang 18.1 itu yang D. Oke. Selanjutnya yang asosiatif. Berarti kan asosiatif itu yang akurnya. Berarti kalau asosiatif itu yang 1, 3, 5. Berarti yang B. Oke. Karena kan asosiatif itu akur kan. Oke. Selanjutnya di sini ada tabel juga. Kemudian pertanyaannya adalah letak geologis sama letak astronomis. Kira-kira dari tabel ini mana yang termasuk letak geologis sama letak astronomis? Tapi sebelum itu kita harus tahu apa itu geologis dan astronomis. Gampangnya, kalau geologis dia tuh letak suatu wilayah, entah itu negara atau benua atau apapun itu, lebih ke negara sih. Jadi letak wilayah suatu negara tapi berdasarkan ke kondisi alamnya atau struktur lempeng biasanya tuh. Nah, di sini yang termasuk geologi atau berhubungan sama struktur alam, yang pertama kita baca, berada pada pertemuan dua pegunungan besar dunia. Benar ya, karena pegunungan berarti kan bersifat alamiah ya, berarti masuk ya. Kalau ada yang belum tahu, pertemuan dua pegunungan besar tuh sirkum Pasifik sama sirkum Mediterania kan, itu pegunungan terbesar di dunia. Oke, berarti yang satu benar. Kemudian berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra.
Sebetulnya ini juga benar ya, tapi lebih kurang spesifik karena gak cuma Indonesia aja yang terletak di antara dua benua dan dua samudra ini. Jadi saya kira ini kurang ya. Kemudian berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik. Berarti ini juga benar ya karena lebih ke struktur alam. Lempeng itu lempeng Eurasia, kemudian lempeng Pasifik, sama satu lagi lempeng Indo-Australia. Kemudian berada pada posisi lintang, ini mah lebih ke astronomis ya. Astronomis berada pada posisi dangkalan Sunda dan Sahul. Ini juga bukan pada wilayah tropis. Nah, oke, kita geologis dulu deh. Berarti yang geologis itu masuknya itu 1 dan 3. Tapi di sini jawabannya gak ada ya. 1 dan 3 tuh. Oke. Mungkin ini juga bisa nih. Harusnya mah 1 dan 3 ya. Tapi kita cari aman. Yang penting harus ada 1 weh. Itu yang penting. Oke, 1 dan 2. Oke, kemudian yang letak astronomisme dia tuh berada di lintang garis bujur. Berarti clue-nya yang penting ada nomor 4. Berarti udah 4 dan 6. Oke. Terus soal selanjutnya. Di sini ada cerita asal-usul Tangkuban Perahu. Pada suatu hari Sang Kuryang minta pamit untuk berburu. Dia meminta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi seketika melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Luka itu persis seperti luka anaknya yang telah pergi merantau. Setelah lama diperhatikannya, ternyata wajah pemuda ini sangat mirip dengan wajah anaknya. Dia menjadi sangat ketakutan. Maka kemudian dia mencari cara untuk menggagalkan lamaran Sang Kuryang. Dia mengajukan 2 buah syarat. Pertama, dia meminta pemuda itu untuk membendung sungai Citarum. Yang kedua, dia minta Sang Kuryang untuk membuat sebuah sampan besar untuk menyeberangi sungai itu. Kedua syarat itu harus dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Malam itu, Sang Kuryang melakukan tapa. Dengan kesaktiannya, dia mengerahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutera merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna memerah di timur kota, Sang Kuryang mengira hari itu sudah selesai. Dia pun menghentikan pekerjaannya. Dia sangat marah. Oleh karena itu, maksudnya marah itu berarti dia tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Dengan kekuatannya, dia menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir besar melanda di seluruh kota. Dia pun kemudian menendang perahu besar yang dibuatnya. Perahu itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung di bagian utara kota Bandung sekarang yang bernama Tangkuban Perahu. Itu buat ceritanya. Buat soalnya, dari cerita di atas, mengapa Dayang Sumbi sangat ketakutan? Karena tahu ya kalau Dayang Sumbi itu, kalau Sang Kuryang itu anaknya. Kira-kira yang A itu berarti salah. Nah, yang B. Berarti jawabannya yang B. Oke. Lanjut, dari cerita di atas, apa yang menyebabkan Sang Kuryang marah sampai menendang perahu yang telah dibuatnya? Oke, berarti karena tadi Dayang Sumbi itu menggelar kain merah, dia ngira udah beres, jadi fajar sudah menyingsing terlalu cepat. Makhluk-makhluk gaib tidak ada yang mau makan. Ini salah ya. Kemudian sungai Citarum salah, perahu salah. Jadi jawabannya yang A. Oke, terus soal yang terakhir. Di sini ada simbol peta. Nah, kira-kira kalian tuh suruhnya menjodohkan. Kira-kira yang mana? Oke, ini kan gambarnya tuh kayak aliran ya. Kalau aliran berarti nyambungnya ke sungai. Berarti ini ke sini. Kemudian kita ganti warna deh biar kelihatan beda. Yang ini tuh simbol ibu kota, sini. Kemudian nanti kalau kalian bisi Bu Gebi bingung atau Pak Dik bingung, ya udah cukup gambar aja. Kan nggak susah ya. Tinggal sambung-sambungin aja kira-kira yang mana. Oke. Kita kalau mau abjadnya di sini juga, it's okay, aman. Tapi biar lebih aman gitu. Oke, yang ini gambar danau. Kemudian ini terakhir gambar jalan
raya. Karena kan ada belokan ya, pertigaan. Oke. Mungkin cukup sekian, semoga besok ulangannya lancar dan jangan ada yang bilang soal ini ke siapapun. Oke. Terima kasih.